Xiaoqing Ningkang. Padi. Xingyan, cepat lihat ini. Ada apa? Bos Lin, saya tidak berhak ikut campur soal siapa yang ditunjuk sebagai direktur oleh perusahaan. Saya hanya ingin tahu, kenapa harus menunjuk. Saya sebagai asisten Ailiana. Setidaknya harus ada persetujuan dari saya sendiri, kan? Kenapa saya sama sekali tidak tahu tentang ini? Saya keluar dulu. Ini adalah penunjukan dari perusahaan. Tidak perlu persetujuanmu. Tapi tadi malam Anda masih menyuruh saya untuk melanjutkan proyek bunga Haitang. Pagi ini tiba-tiba saya jadi asisten Ailiana. Saya ingin tahu apa yang terjadi semalam. Saya tidak mau seperti ini, tidak jelas. Lihat sendiri. Rencana acara bunga Haitang dari komputermu. Melalui emailmu. Dikirim ke Lu 11 Li. Tidak mungkin. Sudah dicek alamat IP-nya, memang dari komputermu. Bukan saya, kalau memang saya. Ngapain saya berjanji mati-matian? Ngapain saya susah payah memohon padamu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya tidak tahu. Kamu harus tahu, kalau kamu tidak tahu. Kamu yang harus menanggung akibatnya. Mengerti? Saya benar-benar tidak tahu. Yang saya tahu bukan saya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Siapa yang paling senang? Setelah kamu jatuh? Selain itu, selesaikan proyek bunga Haitang. Dan temukan siapa yang mengkhianatimu. Xingyan, kenapa perusahaan memutuskan mengangkatmu sebagai asisten Ailiana? Perusahaan beranggapan saya yang membocorkan rencana seri bunga Haitang ke Cuichang. Jangan bercanda. Orang yang punya otak sedikit saja paham. Siapa yang mau menjual rancangannya sendiri ke orang lain? Tapi situasi sekarang memang agak rumit. Semua bukti mengarah ke saya. Maaf, kamu belum selesai membereskan? Aku tidak sengaja datang untuk mengusirmu. Tidak perlu kau usir. Aku tahu di mana seharusnya aku duduk. Itu lebih baik, Gu Xingyan. Pengangkatanmu sebagai asisten direktur efektif mulai hari ini. Selain pekerjaan desain biasa, sekarang aku harus mengingatkanmu tentang tugas tambahan sementara. Bibi kebersihan sedang sakit sebelum dia kembali bekerja. Pekerjaan kebersihan di departemen ini akan menjadi tanggung jawabmu. Ailiana, kau terlalu keterlaluan. Membagi tugas kepada bawahan memang tanggung jawabku. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Aku akan memberikan meja ini kepada Ye Xiaoqing. Benar, Xiaoqing adalah asisten khususku. Aku sudah mengajukan ke Departemen Umum untuk memberikan meja ini kepadanya. Xiaoqing. Xingyan. Aku yang akan melakukannya. Terima kasih, Ningkang. Sama-sama. Maaf, minggir sebentar. Ayo duduk, Xiaoqing. Aku tidak berani. Ayo, aku akan mengajarimu. Duduklah dengan percaya diri. Terima kasih, Ningkang. Sama-sama, panggil aku jika ada masalah. Kamu punya kantor sendiri sekarang, senang kan? Tentu saja senang. Dulu kantor itu milik Gu Xingyan. Aku dulu iri sekali, tapi tidak menyangka. Sekarang kantor ini milikku sendiri. Terima kasih, Direktur. Hati-hati. Siapa yang ingin memakai mahkota harus sanggup menanggung bebannya.
Kantor sudah kuberikan padamu. Kamu harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kamu pasti mengerti, ya? Baik, aku mengerti. Gomong-gomong. Tapi aku sangat takut. Bagaimana jika perusahaan menyelidiki ini dan menemukan bahwa aku yang melakukannya? Lalu bagaimana? Lihat mentalmu, pantas saja kamu hanya jadi desainer. Kamu adalah sahabat Gusingan. Siapapun yang dicurigai, kamu tidak akan dicurigai. Lagi pula, waktu itu kamu melakukannya dengan cukup rapi, bukan? Ya, dan sesuai perintahmu, aku juga menghapus email yang sudah terkirim. Gusingan pasti tidak akan menyadarinya. Kalau begitu tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kamu bisa tenang menjadi kepala desainer, oke? Terima kasih, Direktur. Shengyan. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Aku bisa meminjamkan bahuku. Aku tahu. Kamu dibully lagi. Dan aku yakin kamu pasti tidak bersalah. Maaf ya. Aku di gedung ini. Hanya orang kecil yang tidak berarti. Tidak bisa melindungimu. Teman, jangan bicara seperti itu lagi. Bagiku, kamu adalah salah satu dari sedikit teman di kota ini. Bahkan bisa dibilang keluarga. Aku sangat berterima kasih padamu. Setiap kali aku menghadapi situasi seperti ini, kamu selalu ada di sampingku. Jadi kamu benar-benar berniat menjadi asisten Ailiana? Jika kamu keluar dari Dongchen, aku pasti mendukungmu. Dengan latar belakang dan kemampuanmu, asalkan kamu keluar dari gedung ini. Dunia luar sangat luas, mengapa kamu harus berada di sini? Terjun dalam kekacauan ini? Jika kamu tidak ingin bekerja, aku bisa memberimu uang saku. Kamu bilang mau memberiku uang saku? Jangan bercanda, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Memberiku uang saku. Jadi apa pilihanmu selanjutnya? Aku akan memikirkannya dulu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu sekarang? Gusinyan tidak akan melakukan hal yang merugikan Dongchen.
Lagi-lagi karena Gusinyan, ya? Ya, karena aku mengenalnya, perjuangannya selama ini. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu mengenalnya. Ceritakan padaku, apa yang kamu tahu tentangnya? Banyak, aku mengenalnya sejak di Montreal. Kamu pulang ke Cina karena dia, kan? Dan masuk Dongchen juga karena dia. Aku jujur saja, saat aku berjualan di Montreal, aku sudah mengenalnya, dan sejak saat itu, aku sudah menyukainya. Aku mengerti. Kamu tiba-tiba kembali dari Kanada. Hanya karena seorang gadis, kan? Kamu masih menangis dan berteriak ingin hidup bersamaku. Mau makan pangsit kepiting bubuk. Bukan, aku juga benar-benar ingin hidup bersamamu. Ingin makan pangsit kepiting bubuk, tapi Gusinyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak bisa melihatnya difitnah begitu saja. Kamu bilang kamu mengenalnya. Apa yang kamu tahu tentangnya? Kamu tahu masa lalunya? Kamu pernah bertemu keluarganya? Dia tidak memberitahuku. Pasti karena aku belum cukup baik, dia belum cukup percaya padaku. Lagi pula, aku juga menyembunyikan beberapa hal darinya. Kalau dia tahu kamu adalah kakakku, kamu selalu menyesalinya. Dia akan semakin tidak percaya padaku. Aku beritahu kamu, aku benar-benar harus membuangmu kembali ke Kanada. Gusinyan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu tahu? Ya, aku tidak sepengalamanmu, aku masih hijau, tapi aku bisa membedakan orang yang baik. Aku tahu gadis mana yang layak kusukai. Singkatnya, Gusinyan jelas bukan tipe orang yang kau pikirkan. Selamat pagi. Xingyan, kamu sedang apa? Membersihkan. Gerakan badan sebentar, nanti bisa mulai bekerja. Aku bantu kamu. Tidak usah, tinggal 2 tempat sampah lagi. Tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih Mingkang. Selesai. Kalau begitu aku dorong dulu. Ayo pergi. Dia benar-benar rajin membersihkan, menyapu dan mengepel. Bahkan membuang sampah. Tidak hanya membuang sampah, sepertinya juga menyiram bunga. Sekarang mungkin sedang membuat kopi untuk rekan kerja lain. Tidak pernah menyangka, dulu sombong. Bintang departemen desain yang tak tertandingi, sekarang seperti ini. Bintang, itu dulu, sejak kamu datang. Kamulah bintang departemen desain sekarang. Sudah aku tahu. Awasi baik-baik, laporkan lagi jika ada masalah. Baik, aku tahu. Fang, kenapa kamu di sini? Aku ingat, kamu masih banyak gambar yang belum selesai. Jangan sering-sering ke kantor direktur. Fokuslah pada pekerjaan yang penting, benar kan? Aku mengerti, aku akan sibuk sekarang. Aili Anna, silakan Anda lihat. Baiklah, aku akan memeriksanya dengan teliti. Jika tidak ada hal lain, aku akan keluar dan bekerja dulu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Jus jeruk, terima kasih. Benar-benar tidak terduga. Kamu berani sekali mengajakku kencan secara terang-terangan. Jangan lupa, sekarang aku adalah direktur Desai Kencui. Dan juga mantan bosmu. Ditambah dengan rumor terbarumu tentang Kencui. Beberapa kata kunci ini saling terkait. Kamu mungkin sulit menjelaskannya. Tidak ada rasa bersalah, tidak perlu menghindari apapun, terima kasih. Katanya Aili Anna sekarang menjadi direktur desain baru. Kamu asistennya. Ada apa denganmu? Siapa yang membocorkan rencana bunga begonia kepada cerah? Orang yang menjebakmu, tentu yang paling diuntungkan. Aili Anna. Dan komplotannya, ditambah dengan Lu 11 Li. Yang ikut mendorong. Apa ini? Kamu harus berterima kasih pada kebiasaan baik Lu 11 Li.
Setiap telepon, setiap rapat. Ada rekamannya. Kenapa dia memberikannya padamu? Siapa yang bilang aku sangat menarik? Tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, aku berhutang budi padamu. Tunggu sebentar. Boslin, Aku tahu harus mengetuk pintu. Tapi aku benar-benar tidak sabar, aku sudah menemukan orangnya. Segera berikan ke Lizuoran. Anda tidak ingin tahu siapa? Tidak perlu, aku sudah tahu. Sekarang bawa ke Lizuoran. Anak baik dapat permen. Aku tidak melihatmu tadi. Siapa aku? Di mana aku? Ada yang berbicara tadi? Siapa orang lainnya? Lu 11 Li. Wanita ini benar-benar licik. Ketua, saya harap Anda bisa memberitahukan kebenaran ini kepada semua orang. Aku tahu kamu selalu sangat hati-hati dalam bertindak. Kamu juga tahu siapa yang bisa membantumu, kan? Ya, aku sangat paham. asalkan kamu cepat membeli semua berlian dengan komponen D di pasaran. Habiskan semuanya. Dongchen akan menjadi pihak yang pasif karena kekurangan bahan baku. Ini informasi pertama lo. Punya nyali atau tidak? Itu terserah kamu. Suara ini, aku rasa kebanyakan orang tidak asing. Ini adalah orang yang dibawa Boslin dari Hong Kong. Dan sangat mendorongnya untuk menjabat sebagai Direktur Departemen Desain. Desainer internasional terkenal, Aili Anna. Masalahnya sudah jelas. Yang membocorkan rahasia perusahaan adalah Aili Anna. Departemen Desain adalah inti dari Dongchen. Dipegang oleh orang seperti ini. Akibatnya tidak terbayangkan. Tidak perlu banyak bicara, langsung pecat. Uzir Jia. Pendapat Bos Hang? Aku setuju. Boslin. Buktinya jelas, aku tidak ada keberatan. Kalau begitu aku usulkan. Jabatan Direktur Departemen Desain diberikan kepada Gu Xingyan. Ada yang keberatan? Tidak ada. Tidak ada. Aili Anna, barang-barang sudah siap? Pergi. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu? Terima kasih. Sekarang kamu akhirnya mengerti aturan di dunia kerja. Kamu tahu caranya mencari perlindungan. Aili Anna, kamu sudah cukup lama di Dongchen. Aku juga pernah berpikir, kamu sudah mengerti aturan di dunia kerja. Untuk bertahan di gedung ini, apa yang sebenarnya diandalkan? Sekarang giliranmu memberi ceramah padaku. Jangan lupa, aku dulu adalah pewawancaramu. Kamu baru saja melangkah beberapa langkah. Perjalananmu masih jauh. Aku beritahu, yang paling aku suka lihat adalah adegan malaikat jatuh menjadi iblis. Dan and Aika. Aku akan kembali. Kamu juga jangan terlalu sombong.
Xiaoqing. Berjuang untuk mimpi tidak pernah salah. Tapi cara dan metode, apakah ada pilihan lain? Dunia kerja seperti medan perang. Menurutku, pilihan itu sendiri tidak ada yang benar atau salah. Apalagi, bukankah Xingyan pernah bilang, hanya dengan menjadi semakin kuat, kita bisa bertahan di kota ini. Datang nih datang. Selamat datang direktur baru kita. Gaya rambutnya juga diganti. Aku belum terbiasa nih. Hari ini, ada beberapa hal yang ingin kumumkan kepada kalian semua. Hal pertama, teman-teman dari divisi penjualan baru saja mengirim laporan. Seri bunga Haitang kita tidak hanya laris manis di situs resmi. Aksesoris lainnya juga memiliki tren penjualan yang bagus. Di semua toko, sangat bagus. Penjualan harian kemarin mencapai rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Ada satu hal lagi. Di departemen kita ada seorang rekan kerja. Sejak mulai bekerja, dia memiliki kinerja yang sangat baik dan sikap kerja yang sangat jujur. Jadi dengan persetujuan Departemen SDM, dia dipromosikan. Dari asisten desainer menjadi desainer kepala, dia adalah bintang. Selamat. Terima kasih direktur. Selamat. Terima kasih semuanya, aku pasti akan lebih giat. Selamat. Teman-teman divisi desain. Meskipun sekarang aku menjadi direktur departemen kita, tapi bukan berarti desainku jauh lebih hebat dari kalian. Aku selalu percaya, dari sisi manapun di ruangan ini, pasti ada orang yang lebih ahli dariku. Aku selalu yakin, serahkan hal yang tidak kita pahami kepada yang ahli. Serahkan hal yang setengah-setengah kepada yang lebih profesional. Serahkan hal yang biasa-biasa saja kepada yang bisa melakukannya lebih baik. Baru kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih baik. Jadi, aku benar-benar berharap kalian semua yang duduk di sini bisa menjadi desainer yang lebih profesional dariku. Bisa menjadi desainer yang paling hebat. Aku menunggu untuk merayakan kesuksesan kalian. Itu yang ingin kusampaikan hari ini. Lembur ya? Desain dari rekan-rekan belum semuanya dibaca. Menjadi pemimpin tanggung jawabnya lebih besar ya. Sampai jumpa. Tunggu, Bos Lin. Ada perlu apa? Sekarang kalau diingat-ingat, saat pertama kali aku sok pintar mendatangi Lu 11 Li, dia malah memanfaatkannya untuk menjebakku. Menunggu aku masuk ke perangkapnya dengan bodohnya. Sekarang sadar kalau aku bodoh. Gak terlambat kok. Aku perhatikan, orang itu kadang punya 2 wajah. Di depan satu, di belakang satu, apalagi Anda. Di depan wajahnya seperti tiran, tapi di belakang. Di belakang apa? Tapi tetap wajah tiran juga. Oh ya? Sebenarnya, ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan langsung padamu. Katakan. Dulu di samping ranjang Butang, apakah Anda benar-benar memaksanya menyerahkan sahamnya pada Anda?
Kenapa kamu tanya soal itu? Siapa sih yang nggak suka gosip? Aku nggak mau jawab. Tapi tadi Anda bilang, tanyakan. Aku nggak bilang harus menjawab. Tiran yang licik. Mungkin suatu hari nanti kamu akan tahu. Pulang cepat setelah lembur ya. Selamat pagi, Direktur Meng. Direktur Meng datang, jam segini masih dandan? Ada yang ngurus nggak? Siapa penanggung jawabnya? Halo, saya manajer toko ini. Ada yang bisa dibantu? Mau retur. Sudah, biar aku yang urus. Pak, saya penanggung jawab di sini. Ada masalah bisa langsung bicara dengan saya. Silakan masuk. Sertifikat dan cincin berlianmu yang katanya. Tahu buat apa cincin ini? Aku beli khusus untuk tunangan pacarku. Tapi nyatanya, ini buatan. Pacarku langsung marah, bilang aku nggak serius. Menurut kalian gimana ini? Tuan, jangan buru-buru. Bagaimana aku tidak buru-buru? Coba kamu yang mengalami. Aku sudah lebih dari 30 tahun. Aku menikah saja susah tahu? Perusahaan Dongchen kalian bagaimana sih? Pakai berlian buatan untuk menipu sebagai berlian alami, ya? Kalau hal ini terbongkar, kalian tidak akan baik-baik saja. Berlian alami dan buatan tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Apakah palsu atau tidak, harus diuji dulu baru tahu. Uji. Kamu masih bandel ya? Baik, kamu pergi uji saja. Tapi hasil ujiannya, kamu harus memberikan jawaban kepadaku. Tidak masalah. Ini berlian buatan. Ini tidak mungkin. Seri ini tidak pernah menggunakan berlian buatan. Pengecekanku tidak mungkin salah. Yang kukhawatirkan sekarang adalah, di antara cincin berlian badge ini, mungkin tidak hanya satu ini yang buatan. Astaga, kalau benar begitu, masalahnya jadi besar. Kenapa bisa buatan? Berlian buatan dan alami sulit dibedakan dengan mata telanjang. Apakah semua cincin berlian badge ini buatan? Jah, jumlahnya tidak sedikit. Kami hanya menarik kembali cincin berlian dari beberapa toko. Kemungkinan berlian buatan mencapai 100%. Ini berarti ada masalah di proses pembelian berlian. Direktur Luan, berapa sisa berlian badge ini? Masih ada beberapa. Segera disegel. Beritahu toko untuk menyegel semua cincin berlian yang belum terjual. Keluarkan pengumuman, beli kembali cincin yang sudah terjual dengan harga asli. Tidak tepat, ini mungkin akan menyebabkan krisis kepercayaan konsumen terhadap Dongchen. Aku tidak setuju. Tidak bertindak saat ada masalah, baru akan benar-benar memicu krisis kepercayaan. Dalam hal ini, aku rasa Dongchen juga korban. Aku sarankan, kirim surat ke Delft di Australia. Tanyakan sumber berlian palsu mereka. Direktur Luan, sebagai kepala departemen pembelian, kamu harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Semua berlian badge ini palsu. Sebelum membeli, kamu tidak memeriksa? Direktur, apa maksudmu? Ya, aku kepala departemen pembelian. Tapi aku tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan Dongchen. Masalah ini harus diselidiki sampai tuntas.
bagaimana kabarnya? Sudah lebih dari 2 jam masuk, masih belum tahu bagaimana keadaannya. Sayang, kenapa baru datang? Ada urusan di kantor yang menahan. Tenang saja. Liang-liang kita pasti baik-baik saja. Direktur Qi, bagaimana kondisi liang-liang kami? Dokter spesialis pun tidak diizinkan menangani. Aku sendiri yang menanganinya. Aku sudah berusaha semampuku. Liang Liang. Liang-liang sudah pergi. Apakah dia pergi bermain ke surga? Tidak mungkin. Liang-liang tidak mungkin pergi bermain sendiri tanpa mengajakku. Dia bilang dia adalah Liang-liang. Aku Ming Ming. Kita berdua bersama adalah terang. Dia tidak akan meninggalkanku dan pergi bermain sendiri. Ming Ming. Ini dari Liang-liang untukmu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Liang-liang. Hanya saja, aku juga tidak akan bisa bermain lama lagi. Kenapa? Ibuku bilang, suatu hari aku juga akan pergi ke surga. Ming Ming tidak akan. Percayalah pada paman. Percayalah pada paman. Paman, aku mau kasih tahu rahasia. Aku ingin pergi bermain ke surga, agar ibu tidak menderita lagi. Ada paman di sini. Paman akan menyelamatkanmu, oke? Kakak sudah dapat. Turun, turun, turun. Pelan-pelan. Nama inilah. Tau Leki. Aku perkenalkan, ini adalah perwakilan dari Dimei Mining, Bapak Tau Leki. Bapak Tau Leki, ini adalah wakil direktur kami, Bapak Lini. Hello Bapak Tau. Hello Boss Lin. Silakan duduk, duduk. Lini, meskipun aku belum lama kenal Tau Leki, tapi kita sangat cocok berbicara. Ya, sudah lama mendengarnya. Bos Tang adalah seorang wanita legendaris. Hari ini bertemu dengan wakilnya yang legendaris. Benar-benar luar biasa. Tuan Tau, Anda terlalu memuji. Gomong-gomong, Bos Tang. Ini adalah bahan tambang ini. Tenang saja, meskipun tambang ini kecil. Tapi baru mulai ditambang. Sumber daya mineralnya juga sangat melimpah, menurut saya. Sangat cocok untuk Dongchen Anda. Ada apakah? Cek akun ini untukku. Informasi detailnya, kalau bisa sampai ke informasi orangnya. Akun sudah kucek, akun luar negeri, ada namanya. Tidak ada informasi detail. Tapi nama ini pernah kulihat. Perusahaan kita pernah beli beberapa batch berlian dari Tau Leki. Baru-baru ini ada transaksi, uang muka sudah dibayar tapi barang belum dikirim. Kenapa aku tidak tahu tentang transaksi ini? Tentu saja kamu tidak tahu, ini ditandatangani oleh direktur Lee Sworan dalam transaksi ini. Tidak sedikit menilap uang. Meski pembukuannya rapi, tidak bisa lolos dari mataku. Lihat terutama transaksi terakhir ini, berlian G-grade 75 poin. Uang mukanya sudah banyak yang diselewengkan. Shufeng, kamu harus tabah. Siapa yang menyangka akan terjadi hal seperti ini? Tahun itu istriku mau pindah. Aku sarankan kalian ikut juga. Kalau Liang-liang pindah lingkungan hidup,
Mungkin akan. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Direktur. Terima kasih atas kata-kata penghiburanmu. Ada hal lain yang mau kamu bicarakan hari ini? Masalah berlian palsu ini, bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Aku yang menyelesaikan? Waktu rapat tadi aku ingin bertanya padamu. Supplier ini kan kamu yang sediakan. Sekarang kamu tanya aku gimana menyelesaikannya, Shu Feng. Jangan bicara seperti itu. Kamu kan direktur departemen pembelian, bertanggung jawab atas pembelian berlian. Kamu walenya. Bayar tanpa cek barang, mana bisa salahkan aku. Tau Leki itu kan kamu yang perkenalkan. Barangnya bagaimana, kamu tidak tahu? Aku sudah perkenalkan banyak supplier ke perusahaan. Apakah saya harus bertanggung jawab atas kualitas setiap batu kecil? Saya sama sekali tidak mengerti berlian, tapi kamu ahlinya. Apa yang bisa saya ketahui? Baik, saya mengaku kalah, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Biarkan saja Bos Lin yang menanganinya. Kamu tidak takut dia menyelidikimu? Siapa takut? Paling-paling kita sama-sama hancur. Sekarang anak saya sudah tiada. Masih takut dia menyelidiki? Bagaimana kalau begini? Kamu keluarkan sejumlah uang untuk menutupi kerugian perusahaan. Saya akan tutupi masalah ini untukmu. Lucu sekali. Saya mengeluarkan uang untuk membeli berlian tapi ditipu orang. Sekarang harus mengeluarkan uang lagi untuk menutupi lubang si penipu? Ketua direksi. Kamu pikir saya mudah dibodohi? Jangan lupa, soal kamu menggelapkan uang perusahaan. Saya yang menutupinya untukmu. Ketua direksi, hati-hati di jalan. Bos Lin, silakan. Silakan duduk. Sepertinya saya bukan yang paling awal datang. Minum teh. Saya ingin berterima kasih atas perhatian kalian. Sebenarnya kami tidak bisa membantu banyak. Saya dengar tentang liang-liang. Ambil ini, sebagai tanda terima kasih. Bos Lin. Waktu Liang-Liang di rumah sakit. Kamu sudah menjenguknya, saya hargai niatmu. Dan sekarang saya tidak butuh uang ini. Pasti masih ada urusan yang harus diselesaikan, ambil saja. Yang paling ingin saya selesaikan sekarang adalah teman-teman kecil Liang-Liang yang sakit. Benar, jadi. Liang-Liang sudah tidak membutuhkannya. Tapi anak-anak itu bisa memanfaatkannya. Bos Lin. Terima kasih. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Xiao Qing, desainmu ini seperti berlian di gambar ini membuat saya terkesan. Sanggu, Bagaimana ya, desainmu sebelumnya bukan tidak bagus. Tapi konten yang ditampilkan hanya sebatas apa yang ada di gambar. Tidak ada makna yang lebih dalam. Tapi desain ini berbeda. Sangat bermakna. mungkin aku baru saja mengalami beberapa hal. Sebenarnya, sejak kecil aku tidak pernah mengalami banyak hal. Selama di perusahaan ini, benar-benar periode yang paling banyak pengalamannya. Jadi, pengalaman itu baik untuk desainer.
Dengan melihat gunung dan air, kita bisa mengenal diri sendiri. Xingyan, aku beberapa waktu lalu, otakku rusak, mengatakan hal-hal yang menyakitkanmu. Jangan salahkan aku ya. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Aku masih ingat hari pertamaku bekerja. Kamu yang pertama menunjukkan kebaikan padaku. Dan malam itu, kata-katamu padaku. Aku ingat betul. Apa yang kukatakan? Kamu bilang padaku, harus semangat, harus mengisi energi, harus terus berjuang. Kamu juga bilang, kota ini pasti akan semakin ramah pada kita. Kata-kata itu kuingat betul. Mungkin kamu tidak tahu, Di banyak. malam yang hampir tidak bisa kutahan. Aku selalu mengingat kata-katamu dan bertahan dengan gigih. Xingyan, sebenarnya, kata-katamu itu, aku juga ingat. Kamu bilang, harus yakin suatu hari kita bisa bebas dari pasukan penyewa. Jendela-jendela kecil yang berkilau di luar sana. Pasti ada satu yang menjadi rumah kita di masa depan. Waktu akan berubah. Kita mungkin akan menjadi lebih dewasa. Tapi beberapa hal tidak akan pernah berubah. Desainmu ini harus segera dibawa ke ruang produksi. Buat sampelnya, karena aku sudah melaporkan. Agar desainmu menjadi salah satu seri berikutnya. Benarkah? Desainku akhirnya akan menjadi produk baru. Iya, Xiao Qing. Semangat. Terima kasih, Xingyan. Kalau begitu aku akan sibuk dulu. Aku pergi dulu. Halo. Direktur memanggilmu. Baik. Masuk. Direktur, Anda memanggil saya? Silakan duduk. Mari lihat. Departemen pembelian baru saja membeli sejumlah berlian G75 poin. Warnanya sangat bagus. Bisakah kalian menggabungkan berlian jenis ini? Desainlah berdasarkan berlian ini sebagai fondasinya. Seharusnya tidak masalah, karena kebetulan baru saja ada satu desain yang berfokus pada berlian. Hanya perlu menyesuaikan proporsinya sedikit saja. Pantas jadi direktur desain yang saya angkat. Tapi jumlah berlian ini cukup besar. Saya harap departemen desain mendesain serangkaian produk untuk diluncurkan ke pasar. Seluruh seri berfokus pada berlian. Rencana spesifiknya kalian yang tentukan sendiri. Oke, saya mengerti. Satu musim penuh pakai satu jenis berlian? Itu permintaan direktur utama. Katanya jumlah pembelian untuk batch ini sangat besar. Jujur saja, Xingyan. Sudah lama saya masuk perusahaan, belum pernah lihat situasi seperti ini. Memang agak terlalu monoton. Bagaimana kalau begini? Kalau seri ini kita jadikan perhiasan berlian sebagai seri utama. Lalu tambah 2-3 seri pendukung. Gimana? Dengan begitu mungkin lebih komprehensif. Oak, saya akan segera serahkan rancangan desainnya. Selain itu, direktur utama bilang, kualitas berlian batch ini sangat bagus. Jadi saya sudah minta departemen pembelian mengirim sampelnya. Sebentar kita lihat bersama. Baik. Masuk. Bos Lin, ini rencana program untuk musim depan. Silakan dilihat. Kok pakai banyak sekali berlian G75 poin? Karena seri utama musim depan kami memakai semua tipe berlian seperti ini.
Kenapa tidak pakai tipe berlian lain? Karena kebutuhan desain. Kebutuhan desain? Atau kebutuhan direktur utama? Ketua mengatakan bahwa departemen pengadaan baru-baru ini membeli batch berlian G75 poin yang kualitasnya sangat bagus. Jadi rancangan desain kami menyesuaikan sedikit berdasarkan stok berlian yang ada. Saya tanya sekali lagi, jawab dengan jelas. Kebutuhan desain atau kebutuhan direktur utama? Kebutuhan desain. Rencana ini tidak disetujui. Anda lagi kesurupan tirani, ya? Rancanganmu ini tidak bisa dapat kepercayaanku. Bawa kembali, buat ulang. Dia begitu saja menolak proposalmu. Sederhana dan tegas, bahkan tanpa alasan apapun. Kadang aku merasa di dalam dirinya, seperti ada dua jiwa. Dua jiwa. Satu adalah malaikat. Satu lagi adalah iblis, bergantian muncul, membuat orang bingung. Kadang, aku merasa karakternya seperti memiliki dua sisi. Satu sisi yang cerah, bisa melelehkan hati orang. Sisi lain sangat dingin, bisa membekukan orang. Tapi aku rasa, sisi iblisnya itu mungkin terpaksa demi kebaikan kita. Kedengarannya kamu sangat mengenal Boslin ya. Ngomong-ngomong Xingyan, kenapa seluruh seri ini menggunakan badge berlian yang sama? Karena direktur bilang, departemen pembelian baru saja membeli batch berlian G-Class 75 poin, jadi departemen desain kami harus menyesuaikan dengan stok yang ada. Kamu sudah memberitahu Boslin tentang ini? Aku belum sempat bicara, dia langsung menolak. Apa kamu tidak curiga badge berlian ini bermasalah? Masalah apa? Kamu lupa kasus komplain berlian sintetis di toko waktu itu? Maksudmu, batch berlian ini juga sintetis? Aku tidak terlalu yakin. Tapi aku tahu, badge berlian G-Class 75 poin ini dan berlian palsu waktu itu semua masuk ke Dongchen melalui tangan Direktur Luan. Lindsay, kamu tahu apa lagi? Hanya ini yang aku tahu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Baru saja departemen berlian mengirim sampel. Aku sudah cek, kualitasnya sangat bagus. Kadang yang kamu lihat belum tentu benar. Aku akan temui Direktur Luan, minta batch sampel lagi untuk diuji. Anak Direktur Luan baru saja meninggal, dia sedang cuti. Meninggal? Direktur Qi. Uang ini sumbangkan saja ke rumah sakit. Khusus untuk membantu pasien kanker anak yang tidak mampu. Ini juga keinginan terakhir. Liang-liang kami. Tuan Wan. Atas nama anak-anak, terima kasih. Ini benar-benar pertolongan yang tepat waktu. Direktur Qi. Anda adalah ahli pengobatan kanker anak terkemuka di negeri ini. Saya punya ide yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Silakan katakan. Saya ingin mendirikan dana khusus untuk membantu pengobatan kanker anak. Menurut Anda, ide saya ini bisa dilakukan? Ide yang bagus, saya dukung. Tapi, dana yang dibutuhkan bukan jumlah kecil. Jangan khawatir. Saya yang akan urus masalah uangnya. Baik, jika ada kebutuhan yang perlu dukungan dari rumah sakit kami, jangan ragu untuk menghubungi saya. Direktur Qi, itu luar biasa. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih. Ini adalah perbuatan baik yang tak ternilai. Benar. Direktur Qi. Manajer Luan? Halo. Anda sibuk ya? Baiklah. Ada yang perlu dibicarakan? Saya datang karena masalah perusahaan. Tentang pembelian terbaru berlian batch itu. Maaf. Saya masih banyak urusan di rumah. Saya sudah izin. Ya, saya mengerti. Jadi saya hanya akan menyita waktu Anda beberapa menit. Begini, perusahaan baru-baru ini membeli sejumlah berlian. Berlian ini sangat penting untuk produksi perusahaan. Kami sedang merancang semua produk baru untuk kuartal berikutnya. Berdasarkan berlian ini. Tapi ditolak oleh Boslin. Selain itu, ada insiden berlian buatan di perusahaan baru-baru ini. Saya ingin bertanya tentang situasinya. Anda bertanya pada saya? Anda seharusnya bertanya pada direktur utama. Tanyalah pada Tauleki itu. Manajer Luan? Tauleki?
Apakah Anda tahu tambang mana yang Bos Tang incar waktu itu? Saya tidak pernah tahu pasti. Tapi saya dengar dia menyebutkan seorang perantara bernama Tao Lechi. Hei, kamu di mana? Aku perlu bertemu. Apa yang mendesak sampai kamu cari aku? Aku ingin minta tolong. Ketaken. Tolong periksa pembukuan Departemen Pembelian tentang transaksi berlian yang kamu sebutkan sebelumnya. Tolong lihat, apakah berlian ini dibeli dari seseorang bernama Tao Leki? Kamu juga kenal Tao Leki? Sepertinya memang dibeli darinya. Aku sedang menyelidikinya. Ada informasi lain tentangnya? Dia orangnya misterius. Tapi aku tidak percaya dia tidak bisa dikalahkan. Aku akan terus menyelidiki lebih dalam. Aku akan kabari kamu kalau ada info baru. Ayo. Direktur Luan mengusulkan rapat Dewan Direksi. Ada yang mau kamu sampaikan? Ada. Sebelumnya, perusahaan mengalami kasus berlian sintetis. Ketua direksi Boslin segera menarik produknya. Tidak ada kerugian besar, aku lega. Tapi sebagai direktur pembelian, aku tidak memeriksa kualitas produk dengan ketat. Aku menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Aku bertanggung jawab penuh. Aku minta maaf kepada semua. Minta maaf kepada perusahaan. Jadi aku mengajukan pengunduran diri sebagai direktur pembelian Dongchen. Shu Feng, kenapa harus begitu? Memang ada masalah, tapi kami tidak menyalahkanmu. Kamu selalu bisa diandalkan, denganmu di Departemen Pembelian Dongchen. Kami lebih tenang. Iya Shu Feng, ketua direksi saja tidak menuntut. Kenapa langsung mengundurkan diri? Tidaklah. Aku memutuskan untuk menjual sahamku. Keluar dari Dewan Direksi Dongchen. Kamu bukan. Kok semakin ngawur? Semua tahu. Anakku sudah meninggal karena kanker. Uang dari penjualan sahamku akan digunakan untuk mendirikan yayasan kanker anak. Jika ada yang tertarik dengan sahamku, silahkan hubungi aku. Boslin, hanya itu yang ingin ku sampaikan. Ketua direksi, Luan Shu Feng ini bagaimana sih? Tiba-tiba mau jual saham. Trauma karena kehilangan anak. Bukan, caranya yang bermasalah. Harusnya beritahu kami dulu kan? Langsung di rapat direksi ngomong mau jual saham. Bikin kami kewalahan. Menunggu harga tertinggi, apa itu dana, apa itu anak-anak kanker. Semua itu hanya kedok. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menarik diri dan mencairkan uang. Jadi, menurutku, kita harus serius menangani hal ini. Jika saham Luan Shu Feng jatuh ke tangan Linyi, aku tidak bisa turun tangan dalam hal ini. Aku yang pergi, Yan kakak, kamu jangan pergi. Dengan sifatmu yang seperti itu, baru bicara dua kata sudah bisa berkelahi. Lebih baik aku yang pergi. Ada waktu untuk bertemu? Silakan dinikmati. Terima kasih. Aku mulai suka tempat ini. Ini adalah restoran barbecue favoritku. Dan satu-satunya yang pernah ku coba. Kalau begitu kamu tidak perlu mencoba yang lain. Dulu, aku dan Linyi untuk menyelesaikan sejumlah barang. Lembut terus selama sebulan sampai subuh. Makan malam setiap hari di sini. Ada apa? Kamu tidak takut aku meminta desainmu? Direktur Chong, di kepalamu selain desain, apakah ada hal lain? Aku
ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Apakah kamu kenal Tao Leki? Aku tahu, tapi tidak kenal. Dia adalah saksi kunci dalam kasus Guru Tang. Tapi kemudian dia menghilang. Ada apa? Bisakah kamu menjelaskan lebih detail? Yang aku tahu hanya sebanyak ini. Dulu Guru Tang ingin membeli berlian. Orang ini adalah perantara. Awalnya ingin membeli tambang komersial, tapi entah mengapa. Kemudian berubah menjadi tambang industri. Guru Tang mengumpulkan dana untuk membeli tambang. Hasilnya malah digugat di pengadilan. Kasus Tang Wanrong selalu memiliki titik-titik yang meragukan. Apakah dengan menemukan orang ini, ada kesempatan untuk membalikkan kasus? Xingyan, kamu bilang di kepalaku hanya ada desain. Di kepalamu ada apa saja? Aku tahu Guru Tang adalah idolamu. Tapi apakah kamu terlalu terobsesi? Meskipun kamu menemukan orang ini. Bukti lainnya sudah lama tidak bisa dilacak, masih ingin membalikkan kasus? Tidak semudah itu. Kamu pikir Linyi tidak ingin membalikkan kasusnya? Dia juga masih menanggung beban. Kejadian tahun itu. Semua orang bilang, Bos Lin yang menyebabkan Tang Wanrong masuk penjara. Benarkah? Kita harus percaya pada hukum. Dulu Linyi diselidiki, akhirnya dibebaskan tanpa tuntutan. Artinya dia tidak bersalah. Legit gila. Di dunia ini, yang lebih mengagumi Pak Tang daripada kamu. Linyi pasti termasuk. Dan orang ini, dia sama sekali tidak paham soal uang. Kamu bilang dia menjebak Pak Tang demi uang? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kalau begitu, apakah kamu termasuk? Aku tidak mau mempermalukan Pak Tang, jadi aku tidak termasuklah. Perselang. Berikutnya, agenda terakhir. Masa jabatan Direktur Utama akan berakhir. Kita perlu bahas waktu penyelenggaraan rapat pemegang saham berikutnya untuk memilih Direktur Utama yang baru. Saya menolak. Alasannya, Masa jabatan Direktur Utama masih ada setengah tahun. Kamu mengajukan ini sekarang, tidak terlalu cepatkah? ini sudah diatur dalam anggaran dasar Dewan, tidak perlu dibahas lagi. Jangan-jangan takut kursinya jatuh ke orang lain? Jangan berbelit-belit. Bicara jelas saja. Kemampuan Bos Lin luar biasa. Saat ini, selain Direktur Utama yang sedang menjabat, Bos Lin adalah pemegang saham terbesar. Saya setuju Linyi menjadi Direktur Utama yang baru. Saya ingatkan, beberapa menit yang lalu, keputusan pengalihan saham Luan Shufeng sudah disetujui. Kamu sudah bukan Direktur Dongchen lagi. Tidak punya hak suara. Saya hanya mengingatkan dengan baik. Saya di Dongchen selama 12 tahun. Ini 12 tahun yang tak terlupakan. Banyak yang saya dapatkan, banyak juga yang hilang. Setelah bertahun-tahun bekerja sama. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tugas saya sudah selesai. Saya usulkan rapat pemegang saham berikutnya. Kita adakan tanggal 15 bulan depan. Yang setuju, silakan angkat tangan. Tidak mencapai separuh, usulan dibatalkan. Lihat, menurutku bagian ini seharusnya tidak seperti ini. Coba kamu gambar ulang itu. Xingyan, dengar belum? Ada apa? Dewan Direksi akan berganti nama. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku salah. Aku baru dapat kabar, katanya Dewan Direksi mungkin akan berubah dari Margali ke Margalin. Apa maksudnya? Oke, sekarang masuk ke waktu penjelasan. Dewan Direksi perusahaan, kita diganti setiap 3 tahun. Ini semua tahu kan? Sebelumnya, Bos Li kita. Karena punya banyak sekutu dan saham, jadi bisa dengan mudah terpilih lagi. Tapi 3 tahun terakhir ini, Bos Lin kita melakukan langkah besar. Jadi situasi sekarang sudah beda. Beda gimana? Coba pikir, Bos Lin langkah demi langkah. Mendapat dukungan dari Bos Sang. Baru saja dapat 5% saham dari Bos Luan. Situasinya. Dan aku dengar, di rapat dewan tadi, Bos Lin sudah memulai serangan duluan. Menurutku, Bos Lin tinggal selangkah lagi menuju posisi ketua dewan. Terus?
terus langsung diredam oleh Pak Shang. Li Mingkang. Ini rahasia banget, gimana kamu bisa tahu? Tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Tapi karena kalian sudah tahu. Sebenarnya aku penasaran. Kalau perusahaan kita benar-benar ganti ketua dewan. Kalau menurutku, aku pasti pilih Bos Lin. Iya kan, para fans? Aku juga. Nilai plus karena tampangnya. Dasar dangkal. Fang Fang, kamu gimana? Aku lihat dulu perkembangannya baru bisa putuskan. Fang Fang, mending jangan lihat situasi. Lihat aku aja, pelajaran berdarah-darah. Li Mingkang, jangan cuma bahas kita. Kalau kamu pilih siapa? Aku pasti dukung Bos Lin. Coba pikir. Bos Lin meski wajahnya datar kayak kartu remi. Tapi beneran bikin banyak untung. Tapi Bos Li kita ini. Meski baik dan dekat dengan rakyat, tapi selama masa jabatannya. Nggak ada prestasi berarti. Kamu pilih siapa? Sudah cukup bergosip, sekarang kembali bekerja. Aku menyesal membicarakan hal ini di sini. Lihat dermaganya megah, mesin berbaris di tepi sungai. Derek besar ini sangat hebat. Baja seberat ton. Dengan mudah diangkatnya. Duduk. Ini. Sudah berapa tahun tidak menyanyikan ini? Lausang, lain kali bawa gitarmu ya. Kita bisa bersenang-senang. Tidak bisa, tanganku sekarang kaku. Tidak masalah. Aku datang tidak mengganggumu kan? Tidak. Kebetulan aku ada yang ingin ditanyakan, tadi di rapat direksi. Kenapa Anda tidak setuju mengadakan rapat pergantian pemegang saham? Pasukan tidak bisa tanpa pemimpin. Apalagi mengganti pemimpin di tengah pertempuran. Aku mencarimu hari ini. Untuk bertanya, apakah kamu tahu perkembangan Ken Cui belakangan ini? Jelaskan secara detail. Lu 11 Li sudah menyelesaikan pendanaan kedua. 1,5 miliar. Dia berencana menggunakan uang ini untuk membuka toko di kota-kota besar seluruh negeri. Secara menyeluruh. Kriteria pemilihan tokonya hanya satu. Tebak apa? Di mana ada toko Dongchen? Harus ada Ken Cui. Dia ingin meningkatkan konfrontasi dengan Dongchen secara total. Jadi menurutku, masalah internal memang ada. Masalah eksternal juga tidak bisa diabaikan, kan? Kalau kamu mengadakan rapat direksi untuk mengganti ketua sekarang, mudah dimanfaatkan orang lain. Kita tidak sanggup membayar harganya. Masuk akal. Lausang. Aku ingin bicara tentang departemen pembelian. Anda harus lebih memperhatikannya belakangan ini. Sudah bertahun-tahun tidak menangani pembelian. Nanti kalau ada yang terlewat, Anda harus mengingatkanku. Anda adalah veteran Dongchen. Di awal berdirinya Dongchen, Anda yang menangani pembelian. Situasi sudah berbeda. Aku beritahu kamu. Aku baru melihat sekilas laporan keuangan Departemen Pembelian. Pengeluarannya sangat besar. Jadi sekarang, Anda yang memimpin Departemen Pembelian paling tepat. Mencerti. Ekspansi yang gemilang. Apa pendapat Anda? Lu 11 Li bisa dapat pendanaan. Kita juga bisa. Pendapat Anda sejalan dengan saya. Menurutku sekarang saatnya memanfaatkan nama besar Dongchen ini. Luan Shufeng ini apa sih? Saudara Yan, sifatmu ini harus diubah. Marah tidak ada gunanya, serangan kombinasi lini ini. Sengaja menargetkan ketua kita, jangan bicara yang tidak perlu. Cepat cari solusi, kalau tidak lini akan menguasai hak suara di Dewan. Bagaimana situasinya nanti? Siapa yang bisa mengendalikan? Aku beritahu kamu. Lini sudah menguasai saham Luan Shufeng. Lalu ditambah dengan bagiannya sendiri. Dan bagian asli Tang Wanrong. Ditambah lagi dukungan Sang Hanying si rubah tua itu. Di belakang layar,
Aku beritahu kamu, ini masalah besar. Bisa kalian berdua diam sebentar?